bahwa setiap orang tua pasti melakukan apapun untuk anaknya, asalkan kebutuhan anaknya terpenuhi. Wih, saudara, beta mau tanya, apakah akhir-akhir ini nih, lu rasa keadaan kita tuh baik-baik saja atau tidak? Keadaan yang beta maksud adalah keadaan bangsa tercinta kita ini. Beta merasa murung dan merasa tidak berdaya, saudara. Ya memang daya apa sih yang beta punya, ya? Yang beta punya untuk didengar orang tuanya podcast ini saja. Ya sudah, beta manfaatkan untuk menyatakan pikiran yang mungkin yang full, penuh dengan keresahan, saudara. Beta anak 90-an, ya, lahir di awal 90-an, dan ketika reformasi 97-98 tuh beta masih kecil dan belum mengerti apa-apa, saudara. Tapi beta masih ingat betul ketika waktu itu nonton TV dan ada berita tentang sidang di gedung DPR, ya. Beta lupa sih sidangnya apa, tapi itu sekitar 97-98. Ya kalau mau dibilang beta dan teman-teman seumuran, ya, itu hanya penikmat reformasi, ya. Dan kami sudah selayaknya berterima kasih untuk itu. Cerita-cerita para aktivis beta simak lewat berbagai media, saudara. Lewat blog atau berita, video di YouTube, atau bahkan lewat lagu-lagu, saudara. Dan beta kagum dengan perjuangan mereka memperjuangkan demokrasi. Namun apa yang terjadi di triwulan akhir, ya, di 2023, ya, terutama, ya, beta open saja, ya, terutama setelah putusan MK dan di awal 2024 ini membuat beta kayak terpanggil untuk bersuara. Di episode dengan judul Naluri Primitif, beta sudah bahas panjang lebar, saudara, ya. Lu kalau tertarik dengar saja di situ sampai selesai kalau mau tahu, ya, naluri primitif. Beberapa hari belakangan, saudara, situasi kayak semakin memprihatinkan. Ya, lu lihat saja, semua cara kayak dipakai untuk memenangkan pasangan tertentu, ya. Bahkan beta kutip dari salah satu guru besar di UGM, dia menyebutkan sebagai pembodohan. Hei anak-anak bangsa, hai kaum muda, beta mau bilang, lu tuli atau lu buta? Atau lu merasa keadaan ini tuh biasa-biasa saja? Harus lu tahu bahwa sebutir beras yang lu makan, seteguk air yang lu minum, itu terancam oleh penguasa serakah, oleh mereka yang jahat. Ini panggilan kebangsaan, suara moral bukan suara politik. Mari merenung, saudara. Ya, semua sudah terang benderang, saudara, ya. Seperti kalau beta jaga padi di sawah, lampu pelita yang beta bawa ke sawah tuh, itu terang sekali dari kejauhan di hamparan sawah itu. Sudah terang, saudara. Sudahlah, jangan munafik dan menganggap semua ini sah secara hukum dan legal begitu. Untuk teman-teman yang belajar hukum beta pun, beta mau kritik kalian, saudara. Beta pun teman banyak yang belajar hukum. S2 ada. Loh kok bisa hukum kita tuh diacak-acak tuh, saudara? Mungkin kita kalah dengan ilmu kedokteran yang ketika COVID muncul, dalam beberapa minggu, beberapa bulan tuh vaksin sudah ada dan kita diselamatkan sampai sekarang. Kok hukum tuh diacak-acak, ya?
Jangan tinggal diam dong. Ya, ayo bersuara, bos. Beta apresiasi kampus-kampus yang mulai bersuara, luar biasa. Ya, para guru-guru besar, para dosen yang kita hormati, mereka berteriak, ya, bahwa ini bukan keadaan yang baik-baik saja. Beta mungkin tidak seperti aktivis 98 yang turun ke jalan untuk demo. Ya, mungkin podcast ini adalah jalanannya yang beta punya untuk beta bersuara. Mungkin yang dengar pun ya 2-3 orang, tidak masalah. Yang penting beta sudah bersuara, saudara. Dan mungkin beta akan bangga satu saat karena beta bersuara di episode ini. Atau mungkin saja podcast ini akan di-ban atau dianggap represif dan kemudian di-blok dan seterusnya. Dihilangkan, dibungkam, terserahlah. Setidaknya beta melihat keadaan sekitar beta beberapa hari ini, beta tidak diam dan beta berani bersuara. Saudara, beta percaya bahwa keluarga adalah lingkungan pertama kita dibentuk, saudara. Dan tidak ada hukum yang tertulis tentang itu, saudara. Kan sekarang kan semua omong hukum dan seakan hukum itu menjadi hal yang paling utama, padahal kita lupa yang namanya etika, norma, dan seterusnya. Ya, beta bukan demagog kayak Presiden Soekarno yang luar biasa, saudara ya. Tapi beta mau tutup episode ini, seruan ini dengan ya sebuah cerita mungkin sederhana. Ini kisah beta pribadi, saudara ya. Tahun 2015, beta berangkat meninggalkan rumah untuk kuliah di salah satu kampus di Jawa Barat. Selayaknya anak rantau, beta membawa berbagai perlengkapan, saudara. Dan ada satu perlengkapan yang tidak boleh lupa, yaitu sepatu gereja. Ya, untuk saudara, beta tiap minggu ke gereja tuh biasanya pakai sepatu yang beda dengan yang beta pakai ke kampus begitu. Sepatunya itu sepatu kayak pantofel begitu, yang tidak mahal, sederhana, ya. Dan biasa tiap minggu beta pakai ke gereja. Suatu minggu pagi ketika beta mau ke gereja, beta lihat di rak sepatu tuh di depan kamar kos. Loh, kok ini sepatu tidak ada? Dicari-cari dimanapun tidak ada, dan oke, sepatu hilang. Sehingga beta terpaksa pakai sepatu kuliah ke gereja. Sesuatu yang aneh untuk beta, saudara, di waktu itu. Waktu berlalu dan di suatu saat mama beta datang ke tempat beta kuliah untuk berkunjung, ya. Ya, dari NTT sudah belum tentu. Ketika dia lihat rak sepatu, dia pun bertanya, sepatu gereja di mana? Terus beta bilang, sepatu hilang. Dia pun kemudian tidak berkomentar banyak waktu itu. Setelah beberapa hari, mama pulang ke NTT, ke Kupang. Nah, saudara, setelah dia pulang dan beberapa hari berlalu, kemudian ada telepon dari rumah, dari mereka nih, dari orang tua, dari kampung nih, bahwa ada mereka kirim paket ke beta, ya, yang isinya sepatu. Ya, karena bilang sepatu gereja saya hilang tuh. Jadi setelah mama sampai di kampung, dia bilang ada kirim paket isinya sepatu. Beta pun langsung senang, ya saudara. Oh, sepatu baru nih. Ya. Ketika paket itu datang, beta pun langsung buka dan beta terkejut, saudara, dengan isinya. Memang benar itu adalah isinya sepatu gereja. Tapi sepatu gerejanya itu adalah sepatu gereja milik bapaknya beta. Jadi bapak tuh mendengar cerita mama bahwa beta punya sepatu gereja tuh hilang di kos, sehingga dia kirim sepatu gerejanya dari kampung supaya beta pakai ke gereja. Itu cerita yang sangat bermakna buat beta sampai mungkin sampai beta punya anak dan sampai beta tua, ya. Banyak makna yang beta dapat dari peristiwa ini, saudara. Tapi apa yang beta mau bagikan ke saudara adalah bahwa setiap orang tua pasti melakukan apapun untuk anaknya, asalkan kebutuhan anaknya terpenuhi. Dan itu terjadi saat ini, saudara. Orang tua akan berbuat apa saja untuk anaknya, meskipun mengorbankan kepentingan
rakyat kecil. Jangan diam, ayo bersuara. Cheers.